Uh, Baiklah, selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Sebelumnya, terima kasih buat Bapak udah menyediakan waktunya untuk kami bisa wawancarai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Evi Susanti Padang, mahasiswa psikologi USU. Dan di sini ada teman saya Rahmawati, ada David, ada Fitri, dan ada Vivi. Sebelumnya, tadi kami minta izin untuk direcord ya Pak. Iya. Baiklah, selanjutnya kami mempersilakan waktu untuk Bapak memperkenalkan diri. Oh gitu, baik. Iya. Perkenalkan, nama saya Lister Brutu. Ya, saya tinggal di Padang Bulan, Medan. Sehari-hari bekerja sebagai dosen di Departemen Antropologi FISIP USU. Status kawin 3 anak lajang. Baik Pak, terima kasih untuk perkenalannya. Baiklah, jadi kami langsung saja ya Pak bertanya. Ya, langsung aja. Jadi bagaimana garis keturunan Bapak dengan suku Pak? Maksudnya keturunan Bapak, ikatan keturunan Bapak dengan suku Pak itu Pak? Iya, jadi saya kan marga Brutu. Jadi marga Brutu adalah salah satu marga yang ada pada suku Bapak. Jadi Brutu itu diturunkan secara patrilineal, yaitu marga itu diturunkan dari ayah. Ayah itu memperoleh marga dari kakeknya. Begitu seterusnya sampai ke atas. Begitu. Jadi ya Brutu itu salah satu marga yang dikenal pada masyarakat Papua. Ya. Selanjutnya, bagaimana menurut Bapak mengenai budaya Bapak itu sendiri, Pak? Ya, budaya Bapak itu salah satu kekayaan Indonesia. Ya, salah satu kekayaan budaya di Nusantara ini, di mana orang Papua itu ada di bagian dari warga negara Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi geografi, orang Papua itu tinggal di Kabupaten Papua Barat, di Dairi, ada juga di Singkil dan Sabulu Salam, mana juga ada di Kumbang Hasandutan dan Tapanuli Tengah. Itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Demikian sedikit perkenalan dari Bapak dan tentang Pak ini sendiri. Selanjutnya untuk pertanyaan yang lebih mendalam, saya persilahkan kepada teman saya yang ingin bertanya. Terima kasih. Iya, dibukalah kameranya. Untuk yang teman saya yang 2 ini Pak, karena terkendala jaringan jadi nggak bisa buka kamera Pak. Oke. Karena hujan lebat katanya Pak. Cuman bisa mengamati. Iya, lanjut pertanyaannya. Iya. Nggak vakum. Silahkan teman saya, David. Oke, baik. Terima kasih kepada Evi yang sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya. David, suaramu kurang keras itu. Saya dosen loh. Oh iya Pak, halo Pak. Iya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Gimana Pak kabarnya untuk pada hari ini? Puji Tuhan. Oke Pak, baik, untuk pertanyaan berikutnya boleh saya sampaikan sekarang ya Pak? Boleh. Jadi dalam budaya Pak ini, budaya Pak sekarang itu kan pasti rentan dengan yang erat kaitannya dengan namanya pakaian adat. Ada. Nah, jadi biasanya Pak pada umumnya itu kapan penggunaan pakaian adat ini digunakan dalam masyarakat Pak? Kapan gitu? Iya, Pak. Sebenarnya namanya pakaian itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ada pakaian-pakaian tertentu hanya dipakai pada momen-momen tertentu. Yang di Papua ada disebut dengan baju adat, juga suku bangsa lain, ya. Jadi pakaian itu kan kebutuhan pokok pada manusia sebenarnya. Tapi yang namanya pakaian tertentu itu dalam Indonesia disebut sering pakaian adat, tentu dipakai pada acara-acara adat tertentu. Ada itu.
Baik, Pak, baik. Jadi dalam pakaian adat itu apakah memiliki ciri khas tertentu nggak, Pak? Punyalah, semua suku bangsa punya ciri khas. Kalau di Papua itu warna dasar pakaian adat itu biasanya hitam, ya, hitam. Jadi baru ditambah dengan warna-warna lain yang warna dasar juga, yaitu merah, kuning, dan putih, ya. Itu menjadi warna dasar pakaian adat Papua. Oke, baik, Pak. Pertanyaan berikutnya, apakah pakaian adat Pak ini melambangkan kepribadian dari masyarakat suku Pak tersebut? Iya, bisa. Misalnya bila mana seseorang pada saat memakai baju adat itu, misalnya pada saat dia menjadi pengantin atau menghadiri suatu upacara adat, di situ tentu dia ada rasa bangga, ya, ada rasa bangga menunjukkan identitasnya. Ini loh kami, ini loh pakaian adat kami, gitu. Jadi pakaian adat laki-laki dan perempuan tentu berbeda, ya. Karena pakaian ini tidak hanya dalam bentuk pakaian, tapi juga disertai dengan aksesoris. Kalau sehari-hari kan pakaiannya mungkin sama aja dengan orang Indonesia lainnya. Tapi pada saat upacara-upacara adat tentu berbeda, ya. Oke, baik, Pak. Mungkin itu ada beberapa pertanyaan dari saya. Pertanyaan berikutnya mungkin disampaikan oleh teman saya. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Suara kalian kurang kuat. Kenapa, Ya, Pak? lanjut. Oh, iya. Iya. Sebelumnya suara saya kedengaran ya, Pak? Iya, itu jelas. Oke. Jadi si Marbun tadi malu-malu. Ya, Pak. Jadi perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya juga dari Psikologi USU angkatan 2019. Di sini saya ingin melanjutkan pertanyaan dari teman saya tadi. Jadi biasanya, Pak, apa saja sih yang digunakan di dalam pakaian adat pernikahan Pak itu, Pak? Iya, jadi kalau adat pernikahan tadi warna dasarnya udah, ya. Jadi dalam selain pakaian yang digunakan, ada juga tadi aksesoris, ya. Jadi kalau laki-laki aksesorisnya ada namanya borgot. Borgot itu kalung laki-laki. Kemudian ada namanya tali abak. Tali abak itu ikat pinggang. Itu terbuat dari perak. Kalau borgot tadi aslinya terbuat dari emas 24, emas murni, ya. Kemudian juga ada namanya bulang-bulang. Bulang-bulang itu semacam topi, tapi topi khas Pak. Kemudian ada lagi namanya parang kebesaran. Parang itu disebut dengan rempuriar. Rempuriar itu ya itu parang laki-laki, ya. Parang kebesaran itu bukan parang digunakan untuk sehari-hari, tapi digunakan pada saat upacara-upacara adat atau pada saat dia menjadi pengantin, ya. Kemudian ada olesnya. Olesnya ini biasanya disangkutkan di bara laki-laki, ya. Jadi oles ini ada macam-macam. Kalau dia kedudukannya tinggi, olesnya tentu yang mahal, ya. Tapi kalau rakyat biasa saja, oles itu biasanya biasa-biasa saja harganya. Kalau yang mahal itu harganya jutaan, ya. Itu laki-laki, ya. Kemudian perempuan selain pakaiannya itu disebut dengan baju merapi-api. Kenapa disebut merapi-api? Karena baju itu penuh dengan manik-manik. Manik-maniknya itu warna kuning, ya. Penuh dengan manik-manik. Tapi di era sekarang ini manik-manik itu sering digantikan menjadi bordir, ya. Bordir. Jadi kalau bahan bajunya itu tentu kalau pada saat upacara adat atau pada saat dia jadi pengantin tentu kainnya pun yang mahal. Itu bajunya disebut baju merapi-api. Kemudian dia juga mempunyai tudung. Tudung itu dinamakan dengan saong, ya. Saong itu terbuat dari kain adat atau oles, ya. Dibentuk sedemikian rupa, secantik mungkin,
dihiasi dengan pernak-pernik. Kemudian dia juga harus memakai kalung. Kalung itu disebut dengan cimata landas. Itu biasanya terbuat dari emas, tapi kadang-kadang ada juga terbuat dari perak, ya, kalungnya, ya. Kemudian dia juga harus pakai anting-anting, ya. Anting-anting itu berbeda dengan anting-anting umumnya tentunya. Jadi anting-anting itu dinamakan dengan apa namanya, sobeng, ya. Sobeng itu bisa berupa kudung-kudung. Kudung-kudung itu menyerupai jantung pisang bentuknya, ya. Dia juga menggunakan apa namanya, tali pinggang. Tali pinggang yang asli itu biasanya terbuat dari perak, ya. Kemudian dia juga mempunyai tas. Tas itu atau disebut ucang-ucang. Dia mempunyai ucang, ya. Ucang itu berbeda dengan tas umumnya karena terbuat dari apa namanya, hasil kerajinan. Kalau yang asli yaitu berupa pandan yang di apa namanya, anyam serapi mungkin dan seindah mungkin. Jadi warnanya putih itu aslinya. Tapi kalau sekarang ini kan pengrajinnya sudah nggak ada, sering sekali memang tidak persis sama atau malah lebih jelek kualitasnya dibanding dengan yang dulu ada. Itu untuk perempuan. Ada lagi tambahan pertanyaan? Oh, oke, Pak. Jadi tadi kan sudah banyak sekali ya Pak, ada borgot, tulang bulang, parang kebesaran. Kalau untuk perempuan sendiri seperti baju merapi api yang penuh dengan manik-manik kuning gitu ya Pak. Jadi Pak, berdasarkan hal yang tadi, apakah ada makna dari setiap pakaian yang digunakan ini Pak? Iya, maknanya tentu ada ya. Jadi mungkin saya nggak tahu persis maknanya secara keseluruhan. Tapi warna kuning dan merah itu menandakan itu hari kebesaran, hari kegembiraan, ya. Kemudian warna hitam itu yang saya tahu itu dalam suasana hikmat, gitu kan, ya. Putih itu dalam suasana, dalam keadaan apa namanya, bersih lah, suci, gitu ya. Karena warna dasarnya tadi baju itu kan hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang merah, gitu ya. Tapi dasar keseluruhan itu hitam, ya. Jadi semua punya makna, tapi saya nggak bisa mendetail, ya. Mungkin nanti bisa kalian cari informan yang lain, mungkin lebih bisa menjelaskannya. Ya, lanjut, Rama. Oke Pak, jadi yang selanjutnya nih, ternyata ada banyak sekali ya Pak makna dari setiap pakaian adatnya tersebut. Jadi menurut Bapak, apakah ada ciri khas dari pakaian Pak-Pak tersebut yang terpengaruh ke kehidupan sehari-hari warga dari Pak-Pak sendiri Pak? Oh iya, kalau kita bicara budaya itu kan tidak statis ya, Rama ya. Jadi kalau pakaian itu pun sekarang ini ada dimodifikasi, ya, oleh para apa namanya, para desainer lah, ya, para tukang salon, di apa namanya, dimodifikasi bajunya atau pakaiannya lah, dimodifikasi sedemikian rupa, juga tudungnya dimodifikasi sehingga lebih menarik sebenarnya, ya. Tapi tetap ada benang merah. Benang merah itu nggak bisa hilang, ya. Karena kalau benang merahnya hilang, nanti ciri khasnya nggak akan kelihatan. Jadi punya ciri khas, tapi karena budaya itu termasuk pakaian kan budaya ya, itu berkembang dia. Jadi dimodifikasi. Ada yang dimodifikasi. Karena kalau tidak dimodifikasi, nanti orang nggak mau pakai karena ketinggalan dengan zaman, ya. Iya. Oke Pak. Jadi yang selanjutnya itu Pak, ada nggak sih Pak keterkaitan antara baju adat Pak-Pak tadi yang misalnya dengan warna dasar hitam dan warna-warna yang lain itu dengan sifat dari warga Pak-Pak itu Pak? Iya, jadi secara langsung mungkin tidak ya.
Tapi yang pasti orang Papua itu sebenarnya orangnya agak slow orangnya, ya. Tidak banyak cerita. Kemudian bicara pun umumnya kalau dia asli orang Papua biasanya dia tidak akan keras-keras, ya. Jadi semacam itulah mungkin kepribadian umumnya, ya. Kemudian rendah hati. Contohnya misalnya, saya kalau mengundang orang, nanti saya undang orang makan di rumah, datanglah besok makan ke rumah kami. Kami masih punya daun ubi gitu. Padahal kalau mengundang orang, biasanya orang Papua itu akan menyediakan lauk ayam. Ya, tapi nggak dikatakan kami akan berikan kamu makanan yang enak. Tapi kami akan berikan kamu makanan ala kadarnya. Masih banyak daun ubi kami di kebun kami. Padahal nggak ada daun ubi dimasaknya. Yang dimasak adalah daging ayam. Gitu kan. Itu kan sikap rendah hati, ya. Mana ada lagi? Oke Pak, jadi dari perkataan Bapak tadi keterkaitannya itu tidak secara langsung gitu ya Pak. Cuma Pak yang ingin saya tanyakan itu ada nggak sih Pak yang memang dari sifat warga Pakpak itulah makanya terbentuk pakaian adat tersebut Pak? Iya, jadi pakaian itu kan biasanya tadi saya katakan ada dinamika, ya. Kalau dulu mungkin kualitas pakaian mereka ya tidak sebagus sekarang karena dulu kain pun sangat susah untuk ditemukan, ya. Kalau dulu mungkin baju adat pun dia kalau tidak raja tidak akan dapat bahan yang bagus gitu kan, atau kalau tidak tuan tanah, ya. Jadi sebenarnya di Papua itu tidak ada yang namanya pengrajin kain secara tradisional. Jadi semua kain yang dipakai menjadi baju adat itu sebenarnya berasal dari luar. Dulunya dari Aceh, Singkil, ada juga dari Tapanuli. Dalam bentuk kain adat misalnya oles itu banyak dari Tapanuli Utara gitu kan. Tapi motifnya yang buat nama dan motifnya itu orang Papua gitu, ya. Jadi kenapa saya bilang tidak secara langsung karena memang tidak ada dihubungkan secara langsung. Ya. Oke Pak, jadi tidak ada terhubung secara langsung gitu ya Pak. Kemudian yang terakhir Pak, apakah ada nggak sih Pak pengaruh dari baju adat Pakpak ini kepada kepribadian warga Pakpak ini sendiri? Iya, tadi udah saya katakan, ya. Kalau sebenarnya kalau pakaian itu kan semua manusia memiliki pakaian, ya. Ada yang namanya pakaian sehari-hari, ada yang pakaian dalam acara-acara tertentu, ya. Jadi kalau kita sehari-hari tentu ya bagaimanalah intinya makna pakaian itu kan sebenarnya menutup aurat, ya. Cuman bagaimana bentuk dan modelnya itu tentu sesuai dengan masyarakatnya, ya. Jadi kalau dalam sehari-hari sebenarnya nggak ada lagi bedanya pakaian orang Papua dengan pakaian orang Indonesia umumnya, udah sama saja, ya. Tapi dalam upacara-upacara tertentu ada perbedaannya. Jadi perbedaannya yang seperti saya sebutkan tadi, ya. Jadi kalau masalah kepribadian itu kalau pada saat memakai itu ada rasa bangga, ya. Itu kan kepribadian, ada rasa bangga. Misalnya menjadi raja sehari, jadi pengantin, atau dia kelihatannya kekeh untuk mempertahankan budayanya pada saat acara-acara adat. Jadi itu yang bisa dipakai. Jadi nggak ada orang sehari-hari menggunakan baju adat. Jadi baju adat itu hanya digunakan pada hari-hari tertentu. Kaitannya dengan kepribadian, ada rasa bangga akan identitas dia melalui busana yang dipakai, yaitu pakaian adat tadi, ya. Senang, bangga, ya. Itu, Rahma.
Oke Pak, terima kasih Pak. Kemudian saya kembalikan lagi ke moderator kepada Evi. Terima kasih Pak. Baiklah, terima kasih untuk Pak Lister untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman kami. Selanjutnya sepertinya ada yang mau ditambahkan pertanyaannya, tapi tidak berkaitan dengan pakaian adat. Silakan. Teman kami David boleh mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih. David, suaramu keraskan, Mas lebih kuat suara Rahmawati. Oke Pak, kedengaran Pak, cukup terdengar jelas. Ya, udah jelas. Oke, baik Pak. Jadi Pak, berdasarkan pengalaman saya kan Pak, kalau kami berada dalam satu persekutuan gitu, kalau secara adat gitu kan Pak. Aku pernah dengar beberapa oknum dari adat suku Pak ini, dia mengganti marganya itu Pak dengan istilah penjualan marga gitu Pak. Jadi menurut Bapak ini, Bapak bisa nggak membenarkan atau apakah hal ini memang betul-betul benar terjadi di kehidupan kita sehari-hari? Ya, kalau kau tanya ke saya, itu tidak benar. Tidak bagus. Karena semua manusia ini kan sama di mata Tuhan, di mata hukum ya. Jadi orang-orang yang mengganti marga itu sebenarnya ya tidak percaya diri tuh dari segi kepribadian. Saya mungkin di FISIP hanya saya marga Brutu. Tapi begitu Anda datang ke sana, semua orang tahu. Malah lebih gampang dikenal. Karena tidak banyak dikenal, tidak banyak kami di situ marga Brutu, kecuali mahasiswa ada beberapa orang. Jadi itu nggak benar, Marbun. Ya, jadi siapapun Anda, apapun margamu, apapun identitasmu, apapun agamamu, itu hak asasi. Ya, harus ditunjukkan identitasnya. Jangan pernah mengganti-ganti marga, mengganti identitas. Kalau mengganti identitas kan mengganti orang tua. Marga Brutu itu diturunkan dari nenek moyang marga Brutu. Saya peroleh itu dari ayah saya memperoleh itu dari ayahnya, kakek saya, seterusnya. Malah masa seenaknya saya ganti, nggak benar itu. Tapi apakah itu ada terjadi? Ada, ya, ada terjadi begitu. Jadi Pak, terkait hal yang sudah terjadi ini Pak dengan istilah penjualan marga ini, menurut Bapak apa tanggapan yang Bapak berikan atau bagaimana nanti solusi ke depannya supaya hal ini bisa setidaknya diminimalisir gitu? Ya itu tadi. Jadi itu diawali dari pribadi masing-masing, ya. Dari individu masing-masing, baru ke kelompoknya, ke keluarga intinya, baru mungkin keluarga yang lebih luas. Secara hukum saya bisa. Ya. Jadi kalau misalnya saya terlanjur mengganti marga saya, bisa itu kembali dikembalikan melalui pengadilan. Bisa. Tapi kan nggak semua orang mau gitu ya. Bisa aja. Oke, baik Pak, terima kasih atas informasi yang diberikan ya Pak. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan David. Nah, terkait ini Pak, saya mau menambahkan, jadi saya juga membaca beberapa artikel dan mendengar beberapa cerita-cerita dari orang tua kalau suku Papa itu karena terlalu toleransinya dia, suku orang Papa itu, makanya dia rela menjual marganya gitu Pak. Apakah itu benar Pak? Karena kepribadian orang Papa yang terlalu toleransi dan terlalu mudah berbaur dengan orang lain sehingga rela menjual marganya. Iya, kalau toleransi betul ya. Tapi kalau kena toleransi menjual marga itu hanya sekelumit orang aja. Nggak ada hubungannya toleransi dengan mengganti marga sebenarnya. Ya, Anda kan mahasiswa, jadi nggak bisa langsung membuat suatu kesimpulan karena toleransi maka dijuallah marganya, nggak bisa. Ya, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, tapi ada orang yang mengganti marganya betul, tapi bukan karena sifat orang Papa itu atau kepribadiannya yang toleransi. Ya. Iya. Oke, Pak. Lanjut. Terima kasih, Pak. Sepertinya demikian pertanyaan-pertanyaan dari kelompok kami, Pak. Apakah teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Dari saya sudah cukup, Evi.
Oke. Iya, silakan, gratis ini. Ah, Kalau saya minta bayaran kan harus lihat bayar. iya. Iya kan? Apakah Rama masih ada pertanyaan? Sepertinya sudah tidak ada. Oke. Sepertinya sekian pertanyaan dari kami, Pak. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bapak. Sangat membantu untuk pengerjaan tugas kami. Jadi, apakah atau Bapak mulai memiliki pertanyaan untuk kami? Iya, ini tugas mata kuliah apa? Mata kuliah psikologi multikultural. Oh iya, cocok. Iya, Pak. Pikir kan di psikologi kan ada juga belajar pengantar antropologi ya. Pikir ilmu antropologi bukan ya? Bukan, Pak. Baik. Jadi mudah-mudahan adik-adik nanti berhasil ya. Nanti kuliahnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Rahmawati, Epi Susanti Padang, siapa lagi? Marbun, siapa tadi nama Marbun? Izin Pak, David Pak. David Marbun. Kamu Marbun apa? Banjarnaur Pak. Oh iya, karena Marbun ini katanya banyak. Iya Pak. Baik, mungkin itu saja ya. Jadi kalau nanti ada yang kurang bisa tulis WA ya. Kalau ada hal-hal yang mungkin gantung ya setelah kalian lihat ya. Ya mungkin itu aja, tutup aja itu kalau sudah selesai.